penggerak. Video ini saya buat sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pendekatan persuasif dengan beberapa orang guru yang sejatinya belum memiliki motivasi untuk menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak. Sehingga video ini merupakan bentuk refleksi saya setelah sebelumnya di Angkatan 1 saya telah menjalankan tugas sebagai seorang pendamping atau pengajar praktik bagi 5 orang guru SD. Bapak dan Ibu guru yang hebat, dengan satu sumpah bahwa secanggih apapun teknologi, sesempurna apapun kurikulum, selengkap apapun ketersediaan sarana dan prasarana, sesempurna apapun sistem pendidikan, namun tidak akan mampu menggantikan peran daripada guru itu sendiri. Program pendidikan guru penggerak ini juga lahir untuk lebih mengedepankan eksistensi para guru, bahwa fenomena perubahan yang telah terjadi dan perkembangan dunia pendidikan yang begitu pesat menuntut para guru juga harus mampu untuk merelevansikan segenap kompetensinya untuk dapat hidup, berkembang, dan menjalankan eksistensinya dengan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas proses belajar mengajar, kualitas lulusan atau kualitas daripada peserta didik kita. Mengapa guru perlu menjadi seorang guru penggerak? Bahwa guru penggerak merupakan bagian daripada program Merdeka Belajar. Guru penggerak pada dasarnya dibentuk untuk mendidik insan-insan guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menerapkan Merdeka Belajar yang sebentar lagi nanti akan didefinitifkan sebuah kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya di tahun 2022 nanti akan diterapkan dulu dengan sistem kurikulum prototype sebagai bentuk uji coba atau tryout terhadap pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, guru penggerak juga berperan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan guna mewujudkan atau menghidupkan pendidikan kita yang berorientasi kepada peserta didik. Guru penggerak merupakan pendorong dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang nantinya akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar peserta didik. Pola, proses, dan sistem pendidikan kita harus diarahkan kepada prinsip belajar di mana hasil belajar tidak hanya diukur dengan nilai-nilai berupa angka, namun juga merujuk pada karakter dan sikap peserta didik kita yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Yang belum mengerti atau belum tahu, silakan mencari tahu, karena itu akan menjadi bagian atau komponen penting daripada kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa Bapak dan Ibu guru harus menjadi seorang guru penggerak? Bahwa tantangan kurikulum prototype sebagai uji coba daripada kurikulum Merdeka Belajar. Mulai tahun 2022, beberapa sekolah di Indonesia sudah mulai diperkenalkan dengan kurikulum prototype. Wajib bagi sekolah penggerak dan pilihan bagi sekolah non-sekolah penggerak. Yang berikut, kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru dengan salah satu karakter dasar adalah student center learning atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Salah satu karakteristiknya adalah minim konten atau materi, karena hanya memuat materi-materi yang esensial saja, namun kaya akan konteks. Atau dengan salah satu ciri utama daripada kurikulum prototype adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Program pendidikan guru penggerak juga merupakan pola pendidikan yang ideal dalam menciptakan para guru yang mampu menjadi mentor di lapangan untuk menggerakkan segenap komunitas sekolahnya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis proyek. Muatan materi yang terdapat di dalamnya seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, inquiry apresiatif Bagja, sebuah materi yang mengantarkan Bapak dan Ibu pada sebuah pengalaman untuk menyelesaikan sebuah proyek secara terstruktur dan sistematis. Lalu kemudian sebut saja ABCD atau pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development. Bagaimana Bapak dan Ibu dihantar pada satu pola berpikir untuk berpikir berbasis aset, bukan berpikir berbasis masalah.
Ini yang kemudian sangat membantu Bapak dan Ibu, terutama ketika bagaimana Bapak dan Ibu berupaya untuk merelevansikan antara isi daripada konten dengan proyek apa yang nanti akan dibuat, dengan tidak mengeluh tetapi mampu melihat segenap aset yang ada di sekolahnya itu dapat dijadikan sebagai media untuk Bapak dan Ibu menjalankan atau melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek. Lalu kemudian ada lagi materi seputar komunitas praktisi, bahwa kesulitan daripada para guru bahkan para kepala sekolah itu adalah hampir semua program-program pemerintah yang dijalankan itu tidak ada refleksi, tidak ada evaluasi secara lebih mendalam dan intens. Maka Bapak dan Ibu diarahkan untuk membangun pemahaman bagaimana dengan membangun atau membentuk sebuah komunitas praktisi, Bapak dan Ibu bisa membersamai, berkolaborasi untuk selain berbagi karya, berbagi informasi yang terbaru, ruang itu juga bisa dipakai sebagai ranah untuk merefleksikan perjalanan proses Bapak dan Ibu ketika menjalani sebuah program. Lalu kemudian ada lagi satu materi yang mungkin erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek adalah MELR. Kepanjangannya adalah Monitoring, Evaluation, Learning and Reporting. Bagaimana Bapak dan Ibu belajar setelah menjalankan atau melaksanakan sebuah program, ya, bagaimana sepanjang proses Bapak dan Ibu melakukan monitoring, Bapak dan Ibu melaksanakan refleksi, Bapak dan Ibu melaksanakan tindak lanjut atas hasil refleksi, Bapak dan Ibu melakukan evaluasi, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hal-hal baru apa yang didapatkan dari hasil evaluasi, lalu kemudian menghasilkan sebuah laporan. Itu kemudian menjadi seperangkat kompetensi yang dibutuhkan ketika kurikulum prototipe ini dijalankan. Bapak dan Ibu sudah tidak akan ada kesulitan untuk menjalankan apa yang dikenal dengan sebutan pembelajaran berbasis proyek. Yang berikut, tantangan yang berikut untuk Bapak Ibu adalah tantangan regulasi. Bahwa lahirnya kebijakan yang berpihak kepada guru penggerak dalam dunia pendidikan itu memberikan ruang yang semakin istimewa bagi para guru penggerak, seperti syarat menjadi kepala sekolah, syarat menjadi kepala sekolah, dan salah satu yang kini sedang ramai dibahas di tingkat lokal adalah bagaimana sebuah sekolah bisa menjadi sekolah penggerak. Kepala sekolahnya berasal dari unsur guru penggerak atau salah satu gurunya sudah menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, jika tahun 2024 semua sekolah di seluruh Indonesia harus menjadi sekolah penggerak, maka semua sekolah tentu membutuhkan guru penggerak. Dengan idealisme bahwa di tahun 2024 semua sekolah sudah menjalankan kurikulum Merdeka Belajar, bukanlah sebuah perencanaan semata, namun gerakannya ini sudah mulai sejak saat ini. Sudah dimulai sejak angkatan 1 Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu masih tidak mau peduli untuk mengambil peran dan menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak? Bapak dan Ibu, apapun kapasitas Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah, maka motivasi dan dukungan sangat diperlukan bagi para guru-guru. Berikan input dan masukan yang positif kepada mereka agar boleh dan mau mengambil peran menjadi bagian dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kita selayaknya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan ruang yang begitu besar bagi upaya untuk meningkatkan kompetensi para guru. Lalu jika Anda adalah para guru, hemat saya, ini adalah saat yang paling baik bagi para bapak dan ibu guru untuk lebih berani menjadikan diri sebagai mentor perubahan di lembaga pendidikan bapak dan ibu guru. Terlalu ideal mungkin jika bapak dan ibu guru hanya ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas. Bukankah kapasitas bapak dan ibu guru adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Maka
bangunan kesadaran ini ketika merujuk pada kapasitas keberadaan Bapak dan Ibu guru sebagai seorang pemimpin pembelajar, jalan yang tepat adalah mengambil sikap dan mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dalam program pendidikan guru penggerak. Berikut saya menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan program pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Selamat menyaksikan.